bagaimana sikap seorang ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau yang mendengar pertanyaan yang bertanya bahwa pernah mendengar kita sebaiknya berdoa dengan menggunakan bahasa Arab. Baik. Di dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat banyak ya doa-doa ya yang diajarkan kepada kita. Doa para nabi banyak kita jumpai di Al-Qur'anul Karim ya, doa para nabi. Kemudian ada doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang jumlahnya banyak. Nah, kalau seorang dia itu bisa menghafal ya atau membaca doa-doa itu dengan sesuai ya dalam bahasa Arab, ini tentu ya dan insya Allah lebih utama. Apalagi kalau dia memahami dan berupaya untuk memahami makna doa tersebut sehingga dia tahu apa yang dia minta pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ya, tidak semua orang bisa menghafal semua doa itu. Mungkin hanya sebagian. Ya. Lalu kadang-kadang ketika kita berdoa pada Allah Ta'ala, ada hal-hal yang kita ingin mengungkapkan dengan lisan kita. Artinya dengan bahasa kita. Dan apa yang kita inginkan, apa yang ada dalam hati kita. Sehingga kemudian yang kita inginkan mengungkapkan ya isi hati kita dalam bentuk mohon pada Allah Ta'ala dan menggunakan bahasa Indonesia misalnya. Maka itu tidak mengapa. Ya, itu tidak mengapa. Seorang ketika dia berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggunakan bahasa yang selain bahasa Indonesia, selain bahasa Arab, ini satu hal yang dibolehkan. Hanya saja yang perlu saya ingatkan di sini tentang apakah itu ketika sholat atau di luar sholat. Ketika sholat, ya, ketika kita sholat kita ingin berdoa, maka tentu dengan berbahasa Arab. Karena sholat kita jangan dicampuri dengan bahasa-bahasa yang lain. Sholat ini dan menggunakan bahasa Arab. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dan beliau juga mengatakan pada kita untuk berdoa kepada Allah di saat sujud. Ya, misalnya. Nah, mungkin ada kalau seorang dia ingin berdoa dalam sholatnya, tapi dia tidak bisa menggunakan bahasa Arab. Apakah boleh dia menggunakan bahasa selain bahasa Arab? Saya pernah mendengar salah seorang ulama di kota Madinah, seorang ulama ahli hadis, ketika beliau ditanya tentang pertanyaan ini, bagaimana hukum seorang yang sholat dan dia berdoa dalam sujudnya, ya, bolehkah dengan menggunakan selain bahasa Arab? Maka dijawab oleh seorang alim tersebut, ya, syekh tersebut, ya, kalau berdoa dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab dalam sholat, itu cukup di dalam hati. Tidak diucapkan dengan lisan. Ya, cukup dalam hati dan Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui apa yang kita inginkan. Apa yang tersembunyi dalam diri kita, apa yang kita ucapkan dalam hati kita. Allah Maha mengetahui dan Allah Maha mendengar semua itu. Oleh karena itu, saya lebih mantap dengan pendapat beliau. Kalau seorang berdoa di saat dia sholat dengan menggunakan selain bahasa Arab, maka cukup dalam hatinya. Tidak diucapkan dengan lisannya. Wallahu ta'ala a'lam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.